Tuhan, kami percaya kehidupan kami di dunia ini semata-mata hanyalah langkah awal dalam sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Namun, walaupun dalam kesementaraan ini, kami pun kebingungan menentukan jalan kehidupan kami. Terlebih ketika mata kami ditutupi oleh kegelapan dosa. Bahkan kami tidak mampu untuk membedakan manakah yang baik, yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya melalui khotbah, melalui pembacaan firman dan penguraiannya, Engkau berbicara kepada kami di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, tolonglah untuk kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di tengah-tengah ibadah yang kita adakan, selain kita memuji Tuhan dengan mulut kita dan tentunya hati kita juga penuh rasa syukur saudara, tetapi kita juga belajar membaca, memahami kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, pada minggu ini kita akan membaca di dalam Keluaran ya, dari pasal yang ke-20. Dan kita akan melihat pendahuluannya ya, Keluaran dari awal sampai akhir itu seperti apa saudara ya. Saya mengambil dari Sabda ID ya, Badeno, baca, dengar, nonton. Nah, klip ini bagus sekali saudara ya. Saya merasa ya, kalau jemaat Tuhan bisa masuk melihat Badeno ya di sabda ini, maka saudara akan lebih mudah memahami kerangka Alkitab. Jadi saya berharap ya, kapan hari di grup-grup kepengurusan sudah di-share nomor linknya saudara ya. Saudara bisa mengerti kitab Keluaran punya latar belakang apa, kitab Kejadian punya latar belakang apa, kerangka pikirnya bagaimana. Bahkan seluruh Alkitab ini Tuhan punya rencana apa? Saudara, itu salah satu cara menolong kita dekat dan memahami firman Tuhan. Saya persilahkan pendahuluan bisa ditayangkan. Kitab Keluaran. Di video pertama, kita sudah menggali pasal 1-18 yang menceritakan kisah dasar tentang bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel yang telah diperbudak dengan cara melawan dan mengalahkan Firaun sambil menawarkan jalan keluar melalui darah anak domba Paskah. Lalu Allah membebaskan umatnya dengan cara membawa mereka menyeberangi lautan dan melewati padang gurun. Namun, secara mengejutkan ternyata hal itu membuat mereka menggerutu dan mengeluh. Paruh kedua dari kitab Keluaran diawali dengan kisah Musa yang memimpin bangsa Israel ke kaki Gunung Sinai, di mana Allah mengundang bangsa Israel untuk masuk ke dalam sebuah hubungan perjanjian. Di sini kita menemukan momen kunci dalam alur cerita Alkitab. Karena ini merujuk dan mengembangkan janji Allah kepada Abraham. Ingat, dari kitab Kejadian, Allah telah berjanji bahwa melalui keluarga Abraham, Dia akan memberikan berkat-Nya kembali kepada bangsa-bangsa. Dan di sini kita menemukan lebih banyak lagi. Allah berkata bahwa jika umat Israel mematuhi syarat-syarat perjanjiannya, maka mereka akan sungguh-sungguh dibentuk oleh hukum-hukum, pengajaran, dan keadilan Allah yang akan membuat mereka menjadi sebuah kerajaan imam. Mereka akan menjadi wakil Allah dan menunjukkan kepada dunia seperti apa sejatinya Allah itu. Umat Israel bersemangat menerima tawaran itu. Kehadiran Allah tampak di atas Gunung Sinai dalam rupa awan, petir, dan guruh. Musa naik ke atas gunung untuk mewakili mereka. Dan Allah memulai dengan memberi aturan-aturan pokok perjanjian yang terkenal dengan sebutan 10 perintah Allah. Ini semacam aturan-aturan pokok dari suatu kesepakatan mengenai bagaimana Allah dan umat Israel akan saling berhubungan.
Setelah itu muncul serentetan perintah lainnya yang menjabarkan 10 perintah utama secara lebih rinci. Ada aturan tentang tata cara ibadah umat Israel, tentang keadilan sosial, bagaimana mereka hidup bersama. Dan semua ini membentuk bangsa Israel menjadi bangsa yang penuh keadilan dan kemurahan hati, yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain. Musa menuliskan seluruh hukum ini, lalu dia membawanya turun kepada umat Israel yang lagi-lagi sangat bersemangat untuk masuk dalam perjanjian dengan Allah. Begitu mereka masuk ke dalam hubungan perjanjian ini, Allah membawa hubungan ini ke tahap selanjutnya. Allah mengatakan kepada Musa bahwa dia ingin hadiratnya yang kudus, ilahi, dan baik itu turun dan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel, yang mana hal ini mengembangkan aspek lain dari ikatan perjanjian Allah. Ingat, setelah pemberontakan manusia di Taman Eden, yang hilang adalah akses menuju hadirat Allah. Namun sekarang, melalui keluarga Abraham, hadirat Allah dapat kembali diakses melalui hubungan perjanjian ini. Pertama-tama dengan bangsa Israel, dan kemudian kelak bagi seluruh bangsa. Saudara nanti bisa lebih jelas, saudara lihat sendiri karena linknya terbuka. Ya, saudara saya coba ingatkan lagi, saudara ya. Jadi latar belakang dari kitab Keluaran ini adalah bagaimana Tuhan itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara, kita tahu sebelumnya bahwa bencana itu akan terjadi di Mesir, lalu Yusuf waktu itu hanya sebagai juru minum, ya, bisa menafsirkan mimpi. Tuhan pakai dia untuk kemudian membaca mimpi apa yang akan terjadi di Mesir. Saudara-saudara, ini gambaran yang dilupakan oleh bangsa Mesir. Yusuf, orang Israel itu sudah menjadi berkat bagi Mesir. Tetapi Firaun, saudara, lupa akan jasa Yusuf ketika waktu itu berjalan. Yang terjadi bukan bersyukur atas keberadaan bangsa Israel yang sudah menolong, tetapi mulai menindas. Dan itulah yang menjadi latar belakang dimulainya kitab Keluaran. Ketika bangsa Mesir menindas bangsa Israel, saudara, apa yang terjadi? Bangsa Israel kemudian berteriak, minta tolong kepada Tuhan Yahweh, Tuhan Allah Israel. Saudara, Tuhan menolong dengan menghajar dalam tanda kutip Firaun dengan seluruh dewa-dewa dan gambarannya, dan menunjukkan kekuatannya melalui jalan penebusan darah domba atau darah anak domba Paskah, saudara. Dengan caranya yang begitu ajaib. Caranya apa, saudara? Menyeberang laut Tebrau. Saudara, ini hal yang dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan ketika dia menolong umat Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjanjian ini tidak bisa dilepas kitab Keluaran ini dengan kitab Kejadian dan awal penciptaan, saudara ya. Bahwa sesungguhnya mulai dari sejak awal ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian Allah mulai memberikan janji keselamatan. Lalu dia memanggil Abraham, satu orang pribadi. Kemudian dia memakai keluarganya yang rencana Tuhan ingin menjadi bapa atas bangsa seluruh dunia ini. Namun kita tahu Abraham juga mengalami, saya istilahkan, terpleset di dalam dosa. Ya. Karena imannya, karena keyakinannya, Tuhan memperhitungkan itu, ya, tetap menolong Abraham. Nah, Abraham akhirnya mempunyai anak, lalu jadilah bangsa Israel. Lihat saudara, dari seorang, kemudian keluarganya, lalu seluruh bangsa untuk menjadi bangsa Israel ini dipilih untuk menjadi bangsa, nanti menjadi imam. Saudara, sejarah kita bisa melihat bahwa dosa itu begitu mengerikan, saudara ya. Israel yang dipimpin keluar, yang baru saja melihat peristiwa, dalam tanda kutip baru saja beberapa bulan, beberapa waktu, sudah jatuh dalam dosa. Ya, padahal keluar dari Mesir, menyeberang laut Tebrau, dia bersukacita, mereka nyanyi-nyanyi memuji Tuhan, berjanji mengikut Tuhan.
Apa yang terjadi, saudara? Tidak lama setelah itu menggerutu lagi, bersungut-sungut lagi, mengeluh lagi. Saudara, inilah latar belakang kitab yang akan kita baca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saudara, mari kita kembali. Kalau tadi kita nonton, saudara ya, sekarang kita akan dengar ya. Saudara bisa baca, dengar, nonton, badeno. Saudara, itu singkatannya dari sabda ya. Sekarang kita akan melihat klip dan kita perhatikan. Saudara, kita selain membaca dalam hati, kita dengar. Saya harap speakernya semuanya dapat didengar dengan jelas, karena ini juga memberi efek, bukan hanya kita paham, tapi perasaan kita ketika mendengar pembacaan kitab itu ada sesuatu yang luar biasa. Silahkan ditayangkan klip yang kedua. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan burung mengguntung, kilat sabung menyabut, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Iya, saudara, itu pembacaan yang saudara itu coba divisualisasikan betapa dahsyatnya kondisi keadaan
ketika Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, memang sejak kejadian atau penciptaan manusia, manusia seringkali mau mencari jalan hidupnya sendiri. Untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian, dia mencoba mencari jalannya sendiri. Dosa atau sebuah pemberontakan terhadap kehendak Allah dimulai ketika manusia ingin menjadi Allah. Pengetahuan baik dan buruk, pengetahuan baik dan jahat yang hanya dimiliki Allah. Ya, waktu itu sebelum manusia jatuh dalam dosa, tetapi manusia ingin seperti Allah, mengetahui apa yang tidak menjadi haknya manusia. Manusia ingin menentukan jalan hidupnya sendiri, dan inilah sebuah pemberontakan manusia terhadap Allah. Manusia tidak lagi mau mengikuti jalan Tuhan. Saudara, itulah dosa manusia. Itulah akar mula dosa yang masuk ke dalam hati setiap manusia. Dan apa yang terjadi? Dosa itu berkembang biak. Dosa itu bermutasi. Saudara, jangan pikir hanya virus corona yang bisa mutasi. Dosa jauh lebih mengerikan. Ya saudara, kalau saudara takut dengan virus corona, saya katakan saudara seharusnya lebih takut akan dosa. Karena dosa itu bukan hanya menghancurkan tubuhmu, tetapi jiwamu, bahkan memisahkan engkau dari kasih Allah. Saudara, mutasi dosa itu begitu mengerikan. Dan apa akibatnya? Tidak ada lagi jalan kehidupan yang diberikan Tuhan dalam diri manusia. Dosa sudah merusak manusia, lingkungan kita, alam raya ini, bahkan seluruh yang ada di dalam dunia ini. Organisasi yang diciptakan manusia, apapun yang ada di dunia ini, akhirnya tercemar oleh dosa. Saudara-saudara, kalau kita membaca media massa pada saat ini, saudara buka di Indonesia kah, di dunia, apa yang terjadi? Salah satu partai yang kita tahu, saudara ya, yang satu partai ngomong ini kudeta, ini pemberontakan. Yang satu ngomong apa saudara? Oh, ini penyelamatan. Kenapa? Karena mereka mencari jalan sendiri. Apakah itu hanya terjadi di partai ini saja? Kita melihat ke luar negeri, di Myanmar baru-baru ini, beberapa bulan lalu di Hong Kong, atau di negara-negara di seluruh dunia. Manusia mencari jalannya sendiri. Dia meninggalkan jalan Tuhan. Saudara, mungkin kita berpikir ini karena banyak orang, karena banyak kepentingan. Apakah itu saudara? Kenyataannya dalam keluarga yang dimulai hanya seorang lelaki dan seorang wanita yang bermula dari kasih dengan tujuan yang mulia, ya, saudara yang berkeluarga tahu itu ya. Tujuannya baik dengan rasa kasih, tetapi keluarga itu pun hancur. Keluarga yang kecil. Saudara, pandemi ini banyak kita tahu ya, kita bisa melihat di media massa. Ketika keluarga itu berkumpul yang seharusnya penuh kehangatan dan cinta kasih, bukankah memprihatinkan kalau justru tingkat perceraian, perselisihan, stres meningkat? Bukan sekedar masalah ekonomi menurut saya, saudara ya. Buktinya apa? Banyak orang yang secara finansial cukup, tetapi tidak merasakan kebahagiaan. Bahkan dengan berbagai alasan, wah kita nggak bisa jalan-jalan, jadi stres. Apa maksudnya itu saudara ya? Berarti keluargamu menjadi tekanan. Saudara, ini menjadi hal yang diputarbalikkan, manusia coba mencari jalannya sendiri, mencari kebahagiaan versinya pribadi-pribadi. Saudara-saudara, bukankah kemudian kebenaran yang diberikan Tuhan menjadi kebenaran relatif? Menurut saya,
menurut aku. Bukankah ini salah satu tanda, satu era di mana tanda dari New Age, gerakan zaman baru itu adalah kebenaran itu relatif. Padahal jelas sekali kita mendengar Tuhan yang menebus umatnya, Dia memberikan jalan kehidupan. Saudara-saudara, dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 yang kita baca, kita dengarkan tadi saudara ya. Saudara, Tuhan memberikan jalan kehidupan bagi manusia. Bagaimana manusia sekalipun engkau sudah jatuh dalam dosa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia tetap memberikan jalan. Dia tetap menyelamatkan manusia. Dia memberikan Tauratnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang pertama, kalau saudara melihat, saudara ya, dikatakan lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Allah sendiri yang berbicara. Bahkan loh batu yang pertama ditulis oleh Tuhan. Ya karena kalau manusia itu berpikir kalau nulis pakai tangan, makanya seringkali kita ngomong dengan tangannya Tuhan sendiri Dia menuliskan. Tentunya Tuhan tidak seperti manusia yang punya tangan, punya mata, tetapi Dia jauh melampaui akal pikiran kita. Dia bisa berbicara, Dia bisa menuliskan. Saudara, kalau saudara terima surat ya dari, minta maaf, pekerja saudara atau pembantu saudara, saudara baca, ya saudara mungkin ya apa sih beritanya gitu. Saudara kalau terima surat dari teman dekat, teman baik, mungkin saudara jauh lebih menghargai. Kalau saudara terima surat dari presiden, satu ketentuan yang itu merupakan mandat, saudara mungkin akan simpan surat itu baik-baik. Betul saudara? Apalagi terus presiden itu berkata. Dan konteks seperti itulah perjanjian 10 hukum itu diberikan ketika gambarannya seorang raja yang sudah menyelamatkan rakyatnya lalu membuat sebuah perjanjian. Karena itu ketika Allah berkata, ya dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya coba mencari, membayangkan kira-kira suasananya seperti apa ya ketika Tuhan itu berbicara, ketika Tuhan itu memberikan perintahnya. Saudara, saya coba membayangkan kalau saya berbicara secara pribadi sama istri misalnya, Grace, pasti saya dengan suara lembut gitu ya, dengan suara yang pelan gitu ya. Dan karena kita punya relasi gitu ya, kemudian dia menghargai apa yang saya dengar. Namun saudara, kalau kemudian saya harus berbicara kepada saudara, saya tidak bisa dengan suara yang biasa seperti saya pribadi. Saya harus suara dengan sedikit berbeda. Nah, saya ajak saudara coba bayangkan kalau saya berbicara di stadion yang kapasitasnya 100.000 orang, stadion itu masih setengahnya tertutup saudara ya. Saudara yang ngerti audio harus pakai suara apa? Nggak mungkin pakai suara manusia, harus pakai speaker yang besar. Nah, konteks ketika Tuhan berbicara ini kira-kira 600.000 orang laki-laki atau sekitar 2 juta orang Israel, dan posisinya itu di atas gunung. Itu berarti, saudara bayangkan ketika Tuhan berkata-kata kepada umatnya, kilat sambung menyambung, gelegar membunyikan suaranya, tetapi suara Tuhan itu bisa didengar jelas oleh 2 juta orang pribadi-pribadi. Bisa bayangkan gak? Itu suara macam apa yang didengar oleh manusia? Saya ketika merenungkan bagian ini, apa sih dampaknya? Saudara, saya yakin itu suara yang memiliki otoritas. Ya, saudara, kalau kita nyuruh teman kita, tolong
belikan permen. Ya, sama seorang ya pimpinan ngomong belikan permen ya, tapi dia pimpinan yang tinggi. Itu orang begitu dengan siapa? Jalan dengan baik. Ngeri saudara ya. Suara itu penuh otoritas, suara itu penuh wibawa, suara itu dalam bahasa yang terbatas saya katakan menakutkan. Suara itu sungguh dihormati, bukan sekedar menakutkan. Suara itu dalam penafsiran saya katakan suara itu mendorong setiap yang mendengarkannya melakukannya. Jadi karena suara itu dari langit, suara itu dari Allah pencipta, manusia yang mendengar tidak mungkin tidak melakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lompat ayat 18 sampai 19, responnya apa? Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gentar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Saudara bisa bayangkan, saya belum masuk ke topiknya apa yang Tuhan berikan, tetapi ketika Tuhan memberikan suaranya itu orang tidak bisa tidak, dia akan melakukan firman Tuhan. Dan itu memang diberikan oleh Tuhan untuk dia menolong umat Israel yang menjadi umat keimaman, menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Namun apa yang terjadi saudara? Secara mayoritas jelas semua orang itu pasti ingin melakukan firman itu. Tetapi selalu ada orang-orang tertentu yang memprovokasi melawan Tuhan. Atau dosa yang tadi bermutasi merasuki pribadi-pribadi yang kemudian coba terus menentang Allah. Mari kita melihat Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11 itu tidak berapa lama ketika umat Israel sudah menerima 10 hukum, maka Tuhan marah dan membakar umatnya. Karena itu LAI memberikan tema api Tuhan. Ayat 1 pasal 11 kitab Bilangan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarkan, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Saudara, mengerikan dosa ketika engkau ingin berjalan sendiri, mencari jalan kehidupanmu sendiri, maka begitu rapuhnya manusia. Ayat yang keempat, seorang provokator yang jelas kemudian terus menggocoh orang-orang Israel ini. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan, yang memberi kita makan daging? Saudara, ini baru satu pasal. Ya mungkin bukan beberapa saat, tapi beberapa hari. Ada orang-orang yang terus memprovokasi. Padahal waktu itu mereka dikasih makan apa saudara? Mana. Ya, mana itu seperti ketumbar keras ya gitu ya. Tetapi di kitab Bilangan, di kitab Keluaran dikatakan dia itu rasanya seperti kue kismis, seperti madu saudara. Di kitab Bilangan dikatakan itu seperti gorengan. Ya, saya tertarik ini seperti gorengan. Kenapa disebut gorengan? Digoreng dengan minyak zaitun gitu ya. Enak gak kira-kira saudara? Ini enak berkhasiat. Tapi dasar orang serakah saudara ya.
Orang yang dipenuhi nafsu, orang yang mau menentukan jalannya sendiri, protes sama Tuhan. Kita makan mana terus? Kapan kita makan daging? Lebih baik mati di tanah Mesir. Kita bisa makan mati di hadapan kuali, bisa makan bawang pre, bisa begini. Saudara, apa ini masalahnya? Orang selalu bersungut-sungut, dan Tuhan, baru saja Tuhan memberikan keajaiban demi keajaiban. Saudara, itulah kenyataannya bahwa manusia itu rapuh dan mudah jatuh dalam dosa. Siapa manusia? Saya. Siapa manusia? Saudara. Dan kalau kita mencari jalan kita sendiri, bukan kehidupan yang kita dapatkan, bukan jalan kebebasan yang kita dapatkan, tapi kematian di depan kita. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berefleksi sejenak. Sebagai refleksi kita nanti dilanjutkan di rumah. Ingat-ingat saudara ya, kita ini kuat atau tidak. Coba kita refleksikan apa yang termemori dalam pikiran kita atas orang lain, yang baik atau yang buruk. Bisa nggak kita menghilangkan memori buruk terhadap orang lain? Kalau kita tidak bisa, mintalah belas kasihan Tuhan, karena kita sedang menuju kehancuran. Kalau kita tidak bisa memaafkan orang lain, kalau kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini ataupun kehidupan orang-orang di sekitar kita, maka sesungguhnya kita dalam kengerian. Saudara, beberapa kali saya diskusi dengan beberapa orang, ketika dia bercerita keburukan, saya dengerin, saya coba tahan, saya ngomong, coba berhenti sebentar, dengarkan. Mari kita lihat dari sudut positifnya. Saudara, kita lebih gampang mendengar negatif. Itu menunjukkan betapa rapuhnya saya, betapa rapuhnya saudara. Dalam keluarga kami, saya sering ngobrol sama istri. Ya, kalau lagi pulang terus istri cerita, begitu dia cerita hal yang di luar yang baik, saya ngomong berhenti dulu ya, bukan saya nggak mau dengerin, berhenti dulu, kita nanti ngomongnya lanjutkan, kita coba lihat sisi baiknya dulu. Bukan karena dia salah, tidak, karena saya rapuh. Saya kalau denger yang negatif, nanti saya ngilanginnya itu setengah mati saudara. Karena itu saya bersyukur boleh menjadi hamba Tuhan, terus membaca Alkitab, menghafalkan Alkitab. Mau tidak mau memori saya dipaksa untuk hal-hal baik. Dan saya bersyukur kalau saya diberi kepercayaan ini. Saudara-saudara, Tuhan memberikan firman-Nya yang begitu ajaib. Dan Dia memberikan jalan kehidupan. Ya, 10 hukum yang diberikan. Kita bisa melihat di slide saudara ya. Saudara, 10 hukum ini kita seharusnya hafal saudara ya. Dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat. Saudara, hari Sabat Tuhan tidak menunjuk satu hari. Tapi dalam 1 minggu Tuhan memberikan waktu kita beristirahat. Manusia ini apalagi di era modern tidak mengenal hari Sabat. Hari Sabat pun dipakai cari uang. Yang dia bangga kalau dia dapat uang banyak. Padahal Tuhan sudah mendesain sebuah kehidupan. Beristirahatlah. Tenangkan dirimu, sujudlah menyembah, beribadahlah, bawalah persembahanmu kepada Tuhan. Dengarkanlah firman-Nya. Seolah-olah sekarang ini, apalagi sekarang kita akan dibatasi ibadahnya, jadi nggak boleh onsite. Kebetulan, jadi saya nggak usah ke gereja. Saudara hati-hati. Ini ketetapan yang Tuhan berikan. Bahkan ketika Tuhan memberikan jalan kehidupan, Dia juga pertama-tama langsung berkata, hormatilah orang tuamu. Orang yang melahirkan kita, orang yang memiliki pengalaman, orang yang dipakai Tuhan.
Kadang-kadang ada anak-anak yang hari ini kalau kita melihat media massa sangat mengerikan. Berani Saudara, ibunya bisa dipukuli, orang tuanya bisa dibunuh. Saudara, inilah tanda-tanda sudah dekat waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan jalan kehidupan. Hormati orang tuamu. Bukan berarti orang tua kita sempurna. Orang tua kita manusia, dia juga punya daging, dia juga punya dosa. Tapi hormatin dia dalam segala kelemahannya. Hormati. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik orang lain. Namun ironinya saudara ya, kadang-kadang diberikan perintah ini karena orang kreatif, terus jadinya saudara tahu kan 10 hukum gitu ya. Kalau saudara nanti lihat dari kepercayaan lain, 10 hukum ini nanti nomornya bisa beda. Lalu ribut, oh nomor 1 apa, nomor 2 apa. Di Alkitab gak dikasih nomor saudara. Ini hukum kehidupan. Lalu kita kreatif supaya gampang kasih 10. Lalu kalau orang yang versi agama Katolik beda, versi Kristen beda, versi yang lain beda, lalu ribut. Buat apa? Esensinya itu bukan nomornya. Esensinya inilah jalan kehidupan. Saudara, mari kita berdiam diri. Apa yang kita mau cari? Jalan kita sendiri atau jalan kehidupan yang diberikan Tuhan? Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami. Sekalipun terus kami bersungut-sungut, mengeluh, dikuasai oleh keinginan daging kami. Tapi Engkau dengan kasih memberikan keselamatan, memberikan petunjuk. Bahkan Engkau memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mengajar kami hidup di dalam jalan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur di awal bulan ini kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Kami boleh merasakan panggilan yang mulia. Kembali bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.